Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Tolong rendahkan hati. Seperti apa sih salat kita nanti dihisab yang begitu teliti? Ada hadis ya Mas Rid bahwa salat kita itu selesai tidak ada kecuali diganjar seperdua, sepertiga, sampai paling kecil itu adalah sepersepuluh. Yang dulu sering saya umpamakan, seharusnya ketika kita sholat, dahi kita itu ditaspen. Ono setrumane, opo enggak. Atau ketika kita sholat itu ditemogan Mas Rid. Seper, ternyata bukan seper. Apa? Keseper. Kenapa keseper? Wala taqrabus sholata wa antum sukara. Nyambung kepada hadis ini kan, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sallallahu, ayo rasakan, sati baca terasa, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Rasakan, biarkan seakan-akan Rasulullah menasihati kita bersama-sama, bukan sukanan. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala minkum may yusallika salata kamila. Di antara kalian itu ada orang yang sholatnya sempurna. Wa minkum may yusalli nisfa wa sulusa wa rubu'a hatta balagal usra. Dan di antara kalian ada yang sholatnya itu khusyuknya seperdua, sepertiga, seperempat, paling kecil adalah sepersepuluh. Bagi kita sepersepuluh itu enggak kecil. Untung. Berarti sudah mendapatkan bagian daripada sholatnya. Ada yang tidak mendapatkan bagian sama sekali. Kam min qaimin, berapa banyak orang sholat, khazuhu minas sholat, tidak mendapatkan bagian daripada sholat. Ya, ini ya Allah gitu. Jadi hadis Rasulullah itu sangat mulia. Semoga kita menuju yang sholat kamilah. Ini Bu Kiki sering ini kamilah, syamilah, yang sempurna. Yang sempurna berarti inna sholati, yang wa ma kana minal musyrikin. Jadi ketika doa iftitah, wa ma ana minal musyrikin, ya Allah saya sudah tidak syirik lagi. Itu sambil sisipkan doa, bersihkan kesyirikan yang saya tahu dan saya yang tidak tahu. Jangan rumongso sudah tidak syirik, tapi bersihkan kesyirikan yang tahu dan yang tidak tahu. Kesyirikan ini yang menjadikan tidak nyambung dan tidak connect, tidak mendapatkan bagian daripada sholat. Ada hadis qudsi yang bicara tentang Al-Fatihah, tapi diawali dari qasamtu sholata baini wa baina abdi nisfaini. Aku membagi sholat antara hambaku itu dua bagian. Jenengan pernah enggak orang membagi dan jenengan itu mendapatkan, seneng enggak kira-kira mendapatkan bagian itu? Jadi khusyuk itu merupakan bagian daripada indahnya sholat. Tidak terasa apa-apa, capek dan letih, itu berarti merupakan tidak mendapatkan bagian.
Nah kita ini kayaknya sudah pasrah, sudah qanaah, tidak mendapatkan bagian itu. Dan kayaknya biasa-biasa saja. Justru yang mendapatkan khusyuk itu dituduh aliran. Ya aliran dana. Ya kan? Ini sir Al-Fatihah. Ya Allah, izinkan. Qala Allahu azza wa jalla. Nah, masuk. Enggak salah dengan ini. Ngantuk enggak? Saya ketika di depan Ka'bah itu mengasah ini. Mengasah Al-Fatihah. Pak Nurikan, saya kepingin Al-Fatihah. Ternyata dalam sholat itu mendapat bagian ini. Loh, ini sir Al-Fatihah, ya Allah. Tolong perdalam makna daripada Al-Fatihah itu. Saya minta itu, betul. Di Masjidil Haram itu, saya minta. Loh, ya Allah, subhanallah, luar biasa. Bagian daripada Al-Fatihah, apa? Sir dialog. Saya ulangi, bagian daripada sir Al-Fatihah, panjenengan sudah ya mungkin sekian tahun menerima ini. Aku membagi sholat antaraku dan antara hambaku itu menjadi dua bagian. Oke. Wali abdi masa'ala, bagi hambaku adalah doa-doa. Apabila hambaku membaca alhamdulillahirabbil alamin, aku menjawab hamidani abdi, hambaku memujiku. Apabila hambaku membaca ar-rahmanir rahim, aku menjawab asna alayya abdi, hambaku menyanjungku. Ketika hambaku membaca maliki yaumiddin, aku menjawab majadani abdi, hambaku memuliakanku. Ketika iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, aku menjawab hadza baini wa baina abdi wa li abdi masalah. Antara aku dan antara hambaku, bagian hambaku adalah doa. Doanya apa? Minta jalan yang lurus, jalan orang-orang yang telah diberi nikmat, bukan tersesat, bukan dimurkai, bukan yang tersesat. Allah menjawab hadza li abdi wa li abdi masalah. Ini adalah bagian hambaku adalah doa. Jadi bagian daripada hamba itu doa yang terkabul. Itu hukumnya wajib. Yang kedua, bagian daripada hamba, Al-Fatihahnya itu sudah dua arah. Dan harus diminta ini. Semoga tidak hanya menjadi wawasan. Dan semoga jenengan gak bosan. Wong saya aja mengupdate di depan Ka'bah kok. Makanya disebut sir Al-Fatihah. Banyak sekali orang baca surat Al-Fatihah, Pak Rifai, tapi masih satu arah. Belum kul innani hadani. Nah, pertanyaan saya, jenengan itu sering dapat bagian Al-Fatihah apa tidak dapat bagian? Tandanya gampang. Seperti panjenengan dapat bagian berkat, ada suasananya? Ada. Kalau enggak dapat berkat, ada suasananya? Oke. Al-Fatihah jenengan itu sering ada suasananya apa tidak? Hah? 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 Kalau ada suasananya, berarti dapat bagian. Seperti apa sih jenengan itu enggak direken seseorang? Ada suasananya? Ada. Kalau diajak ngobrol, ada suasananya enggak? Oke. Kalau gitu Al-Fatihah kita itu sering dibuka apa sering ditutup? Ya Mas Bri ya, sering ada suasananya apa tidak? Kita harus mendapatkan suasana bagian ini. Jangan mau, enggak mau ya Allah. Makanya sebelum baca Al-Fatihah itu harus ngemisnya di iftitah. Enggak usah ngunu-ngunu Ustaz, pokoknya moco. Loh. Iya ojo nyalono Gusti Allah enggak dapat bagian. Wong Allah ngomong aku membagi dan Allah bagiku enggak tahu salah. Kalau panitia iso di KKN, ikut dulurku berkati oleh, tapi sampean ojo iri ambek berkati Ustaz.
Kenapa? Siji kualitasnya, betul nggak itu? Jenengan mau iri, gampang. Dadi ya Ustaz. Ya Allah ya Karim. Dan saya yakin ketika saya di sana dengan jamaah itu beda. Kenapa? Karena saya di tanah air menyampaikan. Yang sering saya ibaratkan jenengan itu kalau belanja sering eceran apa grosir Pak Mamar. Kalau eceran kanggo awake dhewe, tapi kalau grosir didol maneh. Jenengan itu kalau pemakai apa pengedar. Bu Anis, jenengan itu pemakai apa pengedar? Jangan sampai menjadi pengedar, jangan sampai menjadi pemakai khusyuk. Kalau bisa itu pengedar khusyuk. Kalau jenengan itu pengedar khusyuk, nanti dikasih ilmu Allah lebih daripada hanya pemakai. Paham maksudnya itu? Ya Allah, saya kepingin khusyuk, nanti saya dakwahkan sesuai dengan makomku. Nanti insya Allah khusyuknya itu beda. Innamal a'malu binniyat. Jenengan itu belanja, mau ecer sama korsir itu persiapannya beda kok. Dompetnya siji kok. Betul enggak? Jenengan ngaji seperti ini menyiapkan hati seperti timba, apa seperti bak, apa seperti samudra. Siapkan seperti samudra. Karena kalau niat kita samudra, kosamtunya juga samudra. Samudra. Lihat doanya Nabi Ibrahim tadi itu, pemakai apa pengedar itu? Pengedar. Pengedar karena dia Rabbi ja'alni muqimas sholati terus wa min dzurriyyati semuanya itu. Kalau jenengan pemakai tok mati putus. Tapi kalau pengedar mati jariah. Jadi Nabi Ibrahim itu menyiapkan pengedar, anak cucunya, anak cucunya, anak cucunya. Jangan sampai putus hanya pada diri kita. Karena diri kita maksimal umurnya umatnya Nabi Muhammad berapa? 63. Pengen enggak dengan Lailatul Qadri? Nah, saya minta kepada Allah, semoga kajian ini seperti Lailatul Qadar abadan abada. Waktu memisahkan kita untuk pisah, tapi suasananya tidak bisa. Betul? Itu yang saya minta di depan Ka'bah. La syarqiyah wala gharbiyah. Waktu memisahkan kita dengan tanah haram, tapi hatiku tidak mau pisah. Kekasih dengan kekasih seperti itu? Ya. Jangan kalau kasih seperti itu, sampai dungane gak enak, gak mulai-mulai. Itu berarti kepengin pisah itu. Sholatku gak mari-mari. Nah itu berarti kepengin pisah. Innamal a'malu binniyat. Saya tidak kepengin pisah ya Allah. Fisik boleh pisah tapi jiwaku la syarqiyah wala gharbiyah. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Dan Allah itu sudah tahu bahwa fisik kita nggak akan kuat. Sedikit tapi berkualitas. Dan itu yang akan menjadikan jariah. Tolong nanti ketika baca surat Al-Fatihah, saya ngemis lagi, jenengan juga ngemis lagi. Ketika bahas ini, dimensinya itu beda. Paham Bu Anis? Jangan sampai ketika bahas ini, bahas itu mana, aku khatam. Jangan. Gak dapat bagian nanti. Anak indatun ni abdibi. Iki kosamtu, sing bagi ku dudu sukanan. Tapi yang bagi itu langsung Allah. Imam bisa sama, jamaah bisa sama, masjid bisa sama, tapi kosamtunya beda. Sesama jamaah umroh travelnya itu sama, Ka'bahnya sama, tapi kosamtunya. Ya Allah, seperti itu kosamtu. Kalau bicara kosamtu berarti kul innani hadani Rabbi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.